yang terhormat Bapak Dr. Yudhitya Dian Saputra, Profesor Joni Sudirman, Mr. Richard Anderson, PSD, Dr. Dirgantara, dan Bapak Muklas Rawi yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan presentasi hasil dari penelitian untuk tesis pada tanggal 30 April 2020. Bapak Muklas yang pada kesempatan kali ini telah sudah siap untuk melakukan sidang tesisnya, dan beliau-beliau ini, kami berlima, nanti akan sedikit menguji kaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Bapak Muklas, dan mudah-mudahan sidang kali ini berjalan dengan lancar dan Pak Muklas bisa menyampaikan dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi hasil dari tesis kali ini. Mungkin itu Pak Yudit untuk pembukaan kali ini, dan mudah-mudahan sekali lagi selamat untuk Pak Muklas, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar sidang kali ini. Mungkin itu, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas mukadimahnya. Berikutnya kita melanjutkan ke sesi inti, yaitu panelis Final Defense Panel tesis Bapak Promovendus Muklas Rawi. Apakah sehat Pak? Sebelum kami lanjutkan. Sehat. Alhamdulillah. Oke. Seperti biasanya Pak, Bapak akan kami beri waktu. Kali ini agak strict Pak, karena Final Defense kita beri waktu maksimal 20 menit untuk mempresentasikan presentasi slide ataupun materi yang akan Bapak sampaikan. Dan kemudian seperti biasa, panel akan diteruskan untuk Dewan Penguji, diskusi, dan tanya jawab. Apabila di tengah jalan, di perjalanan pada sidang, nanti ada sesuatu hal, akan saya moderatori, dan Bapak bisa sewaktu-waktu untuk menghentikan presentasi untuk sejenak. Begitu untuk tata cara pelaksanaan final sidang tesis kali ini. Dengan itu kami nyatakan dimulai. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Penguji, Bapak Profesor Joni Sudirman, Mr. Richard Henderson, PSD, Bapak Dr. Yudhitya Putra, kemudian Dr. Dirgantara, serta Dr. Aris. Ini hari yang berbahagia, saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan tesis saya yang sebelumnya sudah kami sampaikan proposalnya dan sudah mendapatkan masukan dari beberapa penguji, termasuk masukan dari Profesor Joni Sudirman mengenai penempatan beberapa poin yang kemarin diminta supaya terkait dengan penjelasan penjelasan Jamkrindo perusahaan itu dimasukkan kepada bab 5 menyangkut hasil penelitian dan pembahasan. Tesis saya berjudul Analisis Efektivitas Fungsi Pengawasan Komite Investasi dan Manajemen Resiko di Perusahaan Umum Jamkrindo, Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atau Perum Jamkrindo. Kenapa saya melakukan penelitian di Jamkrindo? Karena yang pertama saya mendapatkan akses untuk mendapatkan data yang cukup lengkap, dan inilah yang memberikan kemudahan kami untuk bisa mempercepat proses untuk pembuatan tesis. Yang kedua, di judul kemarin dari proposal memang ada perubahan. Ini supaya lebih spesifik dan ini juga terkait dengan data yang kami terima. Kalau kemarin itu disampaikan analisis efektivitas fungsi pengawasan di perusahaan umum, jadi pengawasan secara umum. Sekarang dibatasi di Komite Investasi dan Manajemen Risiko sebagai salah satu organ dari
organ yang dibentuk oleh Dewan Pengawas. Next. Secara umum di dalam pendahuluan itu disampaikan terkait dengan masalah kemiskinan, pengangguran, terus bagaimana sektor UKMK. Jadi ini sebenarnya UMKMK. Mohon maaf, jadi karena seringkali koperasi itu diabaikan, padahal kan UMKM itu menengah kecil, mikro, menengah, kecil itu dengan koperasi. Harusnya ada koperasi ini. Mungkin peran sektor UMKMK ya. Usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Ini menjadi hal yang penting di dalam dalam perekonomian Indonesia karena cukup memberikan kontribusi yang besar terkait dengan pertama mengatasi masalah pengangguran, kemudian juga mempertahankan domestik bruto, apalagi terkait dengan keikutsertaan Indonesia di dalam masyarakat ekonomi Asia. Ini tentu menentukan menjadi proteksi. Tetapi ada persoalan memang terkait dengan UMKMK itu biasanya adalah secara perusahaan ini, secara bisnis ini sangat visible, tetapi tidak bankable. Nah, karena itulah pemerintah membentuk satu badan usaha milik negara yang fokus bisnisnya di dalam penjaminan. Pendirian perusahaan ini itu punya landasan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 terkait dengan penjaminan, kemudian diturunkan juga dalam PP 35 2018 terkait dengan badan usaha milik negara yang ada dalam BUMN Jamkrindo sebagai bidang bisnis keuangan non bank. Nah, dari sinilah bisnis penjaminan bisa menjembatani UMKM mengakses permodalan. Ini di sana itu. Nah, tentunya di dalam pelaksanaan itu ada hal yang barangkali menyangkut koridor atau regulasi yang harus dijalankan. Supaya pertama aspek yang dikatakan dengan tata kelola, di mana 5 prinsip utama yang saya singkat dalam tarif: transparansi, akuntabilitas, kemudian independensi, fairness, dan responsibility, itu menjadi bagian yang harus menjadi koridor. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa jalannya bisnis ini tidak bisa sekonyong-konyong, tidak bisa seenaknya diri sendiri. Tentu harus ada satu organ yang nanti akan menjadi pengawas. Untuk itulah maka aspek yang saya kaji itu adalah aspek pengawasan. Seberapa efektivitas pengawasan dalam hal terwujudnya tadi misi propetik itu. Next. Di dalam penelitian ini, kemudian ada pertanyaan dalam penelitian. Yang pertama adalah bagaimana perwujudan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di Jamkrindo atau yang saya katakan good corporate government. Kemudian yang kedua, seperti apa mekanisme dan fungsi pengawasan yang dilakukan Perum Jamkrindo untuk menunjang kinerja perusahaan. Ini pertanyaan di dalam ini. Next. Kemudian batasan masalah. Jadi saya sudah katakan bahwa fungsi pengawasan itu menjadi hal yang sangat penting, terutama supaya perusahaan itu berjalan sesuai dengan kaidah regulasi dan juga terkait dengan bagaimana dia menjalankan roda perusahaan yang dibatasi oleh apa yang disebut dengan RKAP dengan RJPP.
Ada rencana jangka panjang, ada rencana kerja, anggaran, dan program. Fungsi pengawasan, penelitian ini memberikan batasan terhadap fungsi pengawasan sebagai fokus penelitian. Jadi yang saya kaji itu adalah aspek pengawasan sebagai bagian daripada saya juga menjadi dewan pengawas di dalam perusahaan itu. Kemudian metode dan hasil penelitian itu berfokus kepada metode dan hasil yang telah dilakukan pengawas dalam melaksanakan tugas di forum Jamkrindo. Jadi saya katakan yang disebut dengan pengawasan itu kan diatur di dalam Undang-Undang BUMN, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003. Itu terkait dengan Dewan Pengawas. Nah, dalam menjalankan programnya, Dewan Pengawas itu punya metode yang digunakan yang kemudian nanti akan dijadikan landasan untuk melihat apakah hasilnya itu sesuai dengan metode yang dijalankan. Itu yang nanti akan kita kaji. Next. Tujuan dari penelitian ini jelas yang pertama menganalisis perwujudan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kemudian menganalisis fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas di dalam Forum Jamkrindo, kemudian melakukan telaah atas hasil pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Pengawas Forum Jamkrindo. Jadi dari nanti data-data yang saya terima itu kita akan bisa menganalisis apakah hasil yang dicapai oleh Dewan Pengawas itu merefleksikan daripada fungsi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, apakah di dalam pelaksanaan itu juga menjalankan prinsip-prinsip apa yang disebut dengan good corporate government. Next. Nah, kemudian manfaat penelitian jelas yang pertama secara teoritis diharapkan dapat menambah hasanah penelitian untuk mengembangkan, memanfaatkan, melestarikan keilmuan manajemen dan memberikan kontribusi bagi disiplin ilmu manajemen dan operasional perusahaan. Kemudian secara praktis diharapkan memberikan manfaat praktis bagi perguruan tinggi dan Jamkrindo sendiri, karena saya sebagai pengawas tentu dengan penelitian ini setidaknya memberikan modal bagi saya untuk memahami aspek pengawasan dan juga bisa menjadi self assessment juga bagi saya sendiri. Next. Secara teori bahwa ada beberapa teori yang saya sampaikan, pertama dari Siagian, kemudian dari Kartini Kartono, dan yang lainnya. Tetapi sebetulnya yang dimaksud dengan pengawasan itu adalah secara umum adalah bagaimana sebuah perusahaan itu menyiapkan semacam saya katakan di sini. Jadi muara pengawasan itu intinya adalah apakah perusahaan itu sudah menjalankan program kerja sesuai dengan hasil kerja, sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Jadi itu apakah perusahaan itu secara efisien dan efektif bisa menjalankan kerja. Jadi aspek yang dilihat dari pengawasan adalah aspek-aspek yang mendukung dari sisi perencanaan dan yang lainnya. Jadi itu yang disebut dengan pengawasan, katakan melekas. Next. Jadi Situmorang mengatakan mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak, kemudian memperbaiki kesalahan yang dibuat. Jadi pengawasan itu diarahkan bagaimana kita bisa melihat apakah jalannya roda organisasi itu sudah sesuai dengan track yang sudah diatur sebelumnya dalam bentuk RKAP, RJPP, atau regulasi-regulasi yang lainnya. Jadi mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program di tingkat fase pelaksanaan seperti telah ditentukan dalam planning, mengetahui hasil kerja dan dibandingkan dengan yang sebelumnya dan dibandingkan dengan rancangan anggaran yang telah ditetapkan. Next.
next. Terus secara umum, terus next. Ya. Jadi next. Next. Turun sebelumnya disimpulkan. Lanjut. Next. Bentar Pak, mohon maaf Pak. Nanti saya ini ada yang kelewatan dari sisi ininya. Jadi saya hanya menyimpulkan bahwa dari apa yang disampaikan oleh ahli itu disimpulkan untuk bahwa apa yang dimaksud dengan pengawasan adalah mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki dengan arah yang lebih baik. Jenis pengawasan. Dilanjutkan dengan jenis pengawasan ini juga untuk melihat sebetulnya dalam hal pengawasan. Nah, dalam pengawasan itu kan ada pengawasan langsung atau tidak, pengawasan tidak langsung. Bang, turun Bang. Jenis pengawasan. Oke. Dalam jenis pengawasan ada pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Nah, di dalam Jamkrindo pengawasan seperti apa yang dilakukan? Nah, saya cenderung kepada pengawasan yang tidak langsung. Ya. Jadi lebih cenderung bagaimana sebagai pengawas itu meminta laporan, kemudian juga mengadakan diskusi dan yang lain sehingga nanti bisa kelihatan. Lanjut. Kemudian ada jenis pengawasan yang disebut dengan pengawasan internal, eksternal. Jadi pada dasarnya memang dari sisi pengawasan di perusahaan itu, pengawasan itu bahwa pada dasarnya fungsi organ pengawas itu lebih kepada organ internal. Langsung pengawasan langsung kepada pelaksana perusahaan. Yang itu prosesnya juga dilakukan langsung, tetapi ada pengawasan eksternal yang itu dijalankan oleh bagian yang lain seperti audit KAP, kantor akuntan publik dan yang lainnya. Next. Dari sisi jenis pengawasan, ada yang disebut dengan pengawasan aktif dan pasif. Nah, kalau dari sisi Jamkrindo sendiri, pengawas di situ lebih cenderung kepada dua hal ini bisa dilaksanakan. Pengawasan aktif melalui monitoring, kemudian pengawasan pasif melalui permintaan laporan-laporan. Next. Kerangka berpikir. Oke, dari uraian menyangkut masalah definisi pengawasan, kemudian aspek-aspek pengawasan, maka kita buatin kerangka berpikir daripada penelitian ini, yaitu kerangka berpikir itu merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah dan fokus dalam kajian ilmiah. Kerangka berpikir meliputi implementasi tugas Dewan Pengawas, metode pengawasan, dan hasil tugas Dewan Pengawasan. Jadi dalam hal untuk kita menentukan hasil yang bagus itu, maka kita ingin tahu juga sebetulnya secara umum bagaimana implementasi tugas dari Dewan Pengawas, kemudian di dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas itu melakukan metode seperti apa. Nah, metode itu dilakukan kemudian akhirnya kita bisa menemukan apakah metode yang dilakukan itu juga akan menghasilkan tugas
pengawas yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu yang nanti akan kita kaji. Terus, next. Nah, kerangka berpikir di sini. Jadi efektivitas fungsi pengawasan Perum Jamkrindo dalam hal ini terkait dengan komite investasi dan manajemen risiko sebagai bagian daripada fungsi yang harus organ yang menjalankan fungsi investasi dan risiko. Jadi saya perlu katakan bahwa dalam perusahaan itu kan selalu kita bisa mengkalkulasi masalah risk management. Kalau memang investasi, apakah investasi itu sudah sesuai dengan hal yang menjadi koridor baik oleh BUMN atau OJK. Nah, kemudian dari situ maka kita melihat misalnya kewajiban dan kewenangan Dewan Pengawas ini menjadi tupoksinya. Tupoksinya kemudian kalau tupoksi sudah ada, kemudian ada yang namanya mekanisme kerja Dewan Pengawas yang saya katakan proses atau metode yang menjadi bagian daripada proses pengawasan. Kemudian dari situ kita mendapatkan hasil pelaksanaan Dewan Pengawas. Kemudian dari analisis tadi, dari kajian tadi bisa disampaikan apakah laporan kinerja itu baik atau tidak. Nah, berdasarkan hasil kepada tiga aspek tadi, terus, maka perlu disampaikan bahwa secara umum, karena ini penelitiannya metode kualitatif, pendekatan studi kasus terhadap tiga hal yang tadi itu, maka kita bisa menemukan secara umum apa sebetulnya masalah, kesulitan, kemudian bagaimana perkembangan kegiatan setelah faktor-faktor penting apa yang bisa mempengaruhi kegiatan itu. Karena saya katakan ini metodenya kualitatif dan studi kasus, maka kita bisa melihat sebetulnya tadi terkait dengan pengawasan. Apakah pengawasan itu sifatnya bisa sesuai dengan keinginan daripada Dewan Pengawas? Ternyata tidak. Karena apa? Ada aturannya. Aturannya sudah ditentukan di dalam undang-undang, di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 bahwa yang disebut dengan Dewan Pengawas itu adalah bertugas untuk mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas pengawas itu adalah memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Itu di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 dan juga PP 35. Itu dijelaskan lebih detail. Nah, dari pengamatan saya dan juga kajian terhadap data-data yang kita terima, maka saya langsung kepada hasil terakhir karena waktunya sangat pendek. 5 menit lagi, Pak Muklas, mohon diefektifkan waktunya. 5 menit lagi ya. Oke, lanjut. Next. Oke, subjek dan objek penelitian itu saya katakan bahwa kita mendapatkan informan-informan sebagaimana saya katakan bahwa dalam organ pengawasan itu kan ada Dewan Pengawas, ada ketua, kemudian ada anggota pengawas, kemudian ada komite yang dibentuk oleh pengawas, kemudian juga ada KAP, ada organ-organ yang lain yang itu nanti bisa dijadikan dijadikan objek dari wawancara tadi. Lanjut. Maupun observasi. Terus next. Terus
Next. Nah ini, jadi next. Dari sisi paparan dan dari paparan ini, pertama yang dikaji itu, fokus penelitian itu adalah kewajiban dan wewenang Dewan Pengawas Perusahaan Umum Jaminan Kredit, kemudian mekanisme kerja pengawasan, itu dilihat dari aspek laporan, kemudian laporan evaluasi, kemudian terkait dengan nomor 1 ada yang disebut dengan RAP dan yang lainnya. Kemudian nomor 3, review hasil pelaksana tugas pengawasan komite investasi dan manajemen risiko Dewan Pengawas. Itu dilihat dari laporan-laporan yang itu rutin secara gradual disampaikan. Nah, dari hasil kajian terhadap hal-hal itu, maka saya bisa menyimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan kewajiban dan wewenang Dewan Pengawas Perusahaan Jaminan Krindo telah dilakukan dengan baik dalam bentuk tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan metode pengawasan formil. Metode pengawasan formil itu diatur di dalam POJK, diatur di dalam undang-undang, diatur di dalam PP. Ya. Yang itu secara umum saya sudah mendapatkan gambaran bahwa itu dilakukan sesuai dengan dasar dan regulasi. Jadi pengawasan formil yang berdasarkan peraturan dan terbukti kebenaran serta material yang berdasarkan memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut dilakukan dan beban biaya serendah mungkin sebagai dasar dalam pengambil keputusan dalam penjaminan. Dan perlu saya sampaikan, di dalam data yang disampaikan kepada Kementerian BUMN, bahwa hasil capaian dari Perum Jamkrindo naik 120%. 120% karena apa? Karena aspek pengawasan yang dilakukan. Yang pertama menyangkut masalah tupoksi tugas pokok yang menjadi koridor dari Dewan Pengawas itu sudah disepakati bersama dengan sistem quorum. Jadi tidak bisa satu orang itu mempeto, tidak bisa. Walaupun ada ketua, tidak. Semuanya kolegial, kolektif. Itu diatur dan menjadi kesepakatan. Yang kedua, metode yang dilakukan itu sudah bisa menyangkut aspek pelaporan dan aspek dinamis. Aspek pelaporan, aspek pengawasannya itu ditentukan bisa di dalam metode misalnya rapat-rapat yang rutin. Kalau misalnya Dewan Pengawas itu setiap 1 bulan melakukan rapat rutin untuk menilai kinerja perusahaan berdasarkan masuk dari komite, dalam hal ini komite investasi dan komite resiko, dan itulah menjadi bagian penting untuk pencapaian kinerja perusahaan. Yang kedua juga dari hasil yang dicapai itu ternyata sudah sesuai dengan metode yang dilakukan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan dari saya. Mungkin nanti bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, walaupun memang saya perlu menyampaikan untuk proses tesis ini cukup maraton dari mulai seminar, proposal, kemudian kemarin jurnal dan sekarang. Jadi saya waktunya hanya dikasih tidak sampai seminggu, rata-rata 2 hari 3 hari. Wah itu yang ya menurut saya harus agak berlari-lari gitu Pak Yudit. Ya mudah-mudahan bisa memberikan kepuasan, dan saya juga akan menyempurnakan kembali tesis ini karena ada beberapa data yang memang perlu saya lengkapi. Saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami bisa sampaikan dari hasil dari tesis Bapak, dan mungkin ini adalah kami nyatakan lolos, ya kan? Lolos sesuai dengan tata aturan penulisan dan sebagainya. Dan dari hasil panel
dan juga nilai, Bapak mendapatkan nilai yang sangat memuaskan, yaitu 93, dan dari transkrip ya, dari semua mata kuliah ditambah tesis itu dapat predikat summa cum laude. Jadi di situ dengan itu Bapak, pada hari ini juga Bapak berhak menyandang gelar Magister Manajemen dari IBMT. Nah, sebagai ketua dan juga Dewan Penguji pada kali ini, kami berharap Bapak Muklas Rawi bisa ikut andil dalam membesarkan nama baik IBMT. Bagaimanapun alma mater Bapak untuk Magister Manajemen adalah IBMT, dan kami mengundang, pasca ini kami mengundang Bapak untuk bergabung dalam ikatan alumni mahasiswa IBMT. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak dan juga beberapa kawan-kawan yang mungkin sebelumnya itu sudah purna dari IBMT bisa memberikan kontribusi yang baik untuk IBMT dan bisa ikut membesarkan nama baik IBMT. Mungkin itu Pak Yudit yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Muklas Rawi. Mudah-mudahan gelar yang Bapak sandang bisa memberikan manfaat untuk pribadi Bapak, untuk lingkungan dan bangsa dan negara. Mungkin itu, terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.